Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan kembali membahas tafsir pajak penghasilan, yang pada kesempatan ini kita insya Allah akan membahas mulai pasal 2 ayat 3. Nah, di kesempatan yang sebelumnya kita sudah mengupas ya pasal 1 ya berkaitan dengan apa? Pasal 1 itu adalah kriteria kapan pajak penghasilan itu bisa dikenakan ya. Kriterianya ada dua ya. Yang pertama harus ada subjeknya. Harus ada subjeknya. Harus ada pihak yang dikenai tanggung jawab untuk menanggung beban pajak itu. Nah, agar bisa dikenai pajak itu maka si subjek ini harus memiliki objek. Ya, ada subjek, ada objek. Jadi subjek pajaknya ada, objek pajaknya juga ada. Nah, siapa subjek itu kemudian diatur di pasal 2 ya. Di sana diatur siapa subjek pajak itu, ada orang pribadi ya. Kemudian ada badan, kemudian ada bentuk usaha tetap. Usaha tetap. Nah, pihak-pihak inilah yang ketika dia mendapatkan objek pajaknya, maka si pihak-pihak ini, orang pribadi ini, badan ini, atau bentuk usaha tetap ini harus melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilan. Ya, nah di pasal 2 nanti akan dijelaskan lebih gamblang. Si orang pribadi ini siapa? Ya, si badan ini siapa? Dan bentuk usaha tetap ini siapa? Dan bagaimana pengenaan pajaknya? Nah, ini pasal 1 ya. Kemudian ya kita ingat di pasal 2 ada orang pribadi dan termasuk di dalamnya adalah warisan yang belum terbagi. Masuk dalam kelompoknya orang pribadi ya, karena warisan itu menggantikan. Sebelumnya pelaksanaan kewajiban pajaknya dilakukan oleh orang pribadi ya, kemudian setelah beliau meninggal maka kewajiban pajaknya akan beralih ya, beralih kepada siapa? Sebelum kepada ahli warisnya harus ada perantaranya dulu. Sebelum dibagi, maka subjeknya akan digantikan oleh aset itu, ya, aset yang ditinggalkan oleh si orang pribadi itu, ya. Ini sudah kita bahas di sesi yang sebelumnya. Kemudian ada badan dan ada bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang luar negeri, ya. Subjek luar negeri bisa orang dan bisa badan, ya. Oke. Kemudian terakhir kita juga sampaikan juga bahwa subjek pajak itu dibedakan menjadi dua ya, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kenapa perlu dibedakan? Karena ini akan membedakan kewajiban administratif perpajakannya. Kalau dia subjek pajak dalam negeri, ada kewajiban NPWP, ada kewajiban melaporkan SPT. Tetapi kalau dia bukan merupakan subjek dalam negeri, dia subjek luar negeri, maka tidak mungkin dia bisa mendaftarkan NPWP. Ya, tidak mungkin dia melaporkan SPT. Maka ini perlu dibedakan. Dua-duanya harus membayar pajak ketika ada pasangannya, ketika ada objeknya. Cuman caranya dibedakan. Bahkan tarifnya pun juga nanti akan dibedakan, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pasal 2 ayat 3. Ya, ini yang belum kita bahas. Nah, pasal 2 ayat 3 ini membahas apa? Membahas subjek pajak dalam negeri. Siapa yang disebut sebagai subjek pajak dalam negeri? Yang kata pasal sebelumnya, dia harus punya NPWP, dia harus juga melaporkan kewajiban SPT-nya. Ya. Nah, yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi yang seperti apa? Ya, yang dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Karena nanti ada nih, orang ber-KTP Indonesia, tetapi dia tidak masuk dalam kategori subjek pajak dalam negeri. Ya, nanti kita bahas ya. Oke, kita baca lebih detail. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Tempat tinggal, yang pertama ya, disebut subjek pajak dalam negeri kalau orang pribadi ini tempat tinggalnya di Indonesia. KTP-nya Indonesia, kontraknya di Indonesia. Ya. Kemudian, atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Jadi yang pertama, tempat tinggal ya. Kriterianya adalah tempat tinggal. Yang kedua, kriterianya adalah keberadaannya.
keberadaan melebihi 183 hari ya dalam 12 bulan. Melebihi setengah tahun ya. Setengah tahun 365 dibagi 2 182,5 hari. Ya, maka melebihi 183 hari dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai penduduk Indonesia. Penduduk menurut kacamata pajak, ya, bukan penduduk menurut kacamatanya imigrasi. Kacamata pajak dia sudah masuk kategori subjek pajak dalam negeri atau penduduk pajak Indonesia, ya, dalam 12 bulan. Jadi keberadaan ini menunjukkan bahwa dia bukan orang Indonesia, orang asing, orang luar negeri, tapi berada di Indonesia. Melebihi 183 hari, ya. Ini masuk kategori SPDN, subjek pajak dalam negeri, ya. Kita singkat SPDN, ya. Lalu yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang pribadi, ya, orang pribadi ini, ya, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat, ya. Jadi kumulatif nih, berada di Indonesia terus punya niat untuk tinggal di Indonesia. Nah, niat ini wujudnya apa? Ya. Niat tinggal. Nah, niat tinggal ini ya ada pengaturan di PER, ya, Peraturan Dirjen Pajak, PER Dirjen nomor 43, kalau nggak salah tahun 2011. Ya. Niat tinggal ditunjukkan dalam hal apa? Yang pertama nih, di orang asing itu sudah mengurus visa kerja. Visa kerja. Yang kedua, orang asing ini kemudian punya kitas. Yang dua-duanya ini harus melebihi 183 hari. Tapi kalau visa kerjanya cuma 3 bulan saja, ini belum menunjukkan orang ini sebagai subjek pajak dalam negeri. Harus melebihi 183 hari. Kitas juga sama, kartu izin tinggal terbatas di Indonesia. Ya, kalau izin yang melebihi 183 hari, silahkan bisa kita masukkan dalam golongan subjek pajak dalam negeri. Ya, nah ini yang terlihat legalitasnya, yang terbaca legalitasnya. Tapi ada nih niat yang tidak terbaca dari legalitasnya dia. Apa contohnya? Contohnya adalah misalnya orang asing itu bawa keluarganya ke Indonesia, boyong, ya, boyongan ke Indonesia, kemudian kontrak rumah untuk tinggal di situ. Nah, ini dari sewa rumah, ya. Sewa rumah. Nah, ini juga bisa menunjukkan niat untuk dia tinggal di Indonesia, ya. Sewanya tentunya melebihi 183 hari, bukan sewa sebulan 2 bulan. Nah, ini yang menunjukkan siapa-siapa orang pribadi itu bisa masuk kategori subjek pajak dalam negeri, ya. Yang pertama. Nah, yang kedua, badan, ya. Badan ini akan menjadi subjek pajak dalam negeri dalam hal apa? Dalam hal didirikan, berdirinya, ya, berdiri atau bertempat kedudukannya. Ya. Didirikan itu berarti dia belum legalitas, ya. Artinya si A, si B, kemudian dia bikin satu usaha. Berdirilah usaha milik A dan si B. Karena badan itu kan kumpulan dari orang. Ketika ownernya 2 orang, ini sudah masuk kategori badan. Ketika mereka berkomitmen kemudian mendirikan satu usaha, ini sudah dianggap lahir badan ini, ya. Atau ada kalimat nih, bertempat kedudukan. Nah, kalimat ini hanya ada dalam akte notaris. Si A dan si B datang ke notaris nih. Ya, kemudian untuk melegalisasikan komitmennya untuk bikin usaha, maka notaris akan membuat suatu akta di sana. A dan B kemudian berkomitmen membuat suatu PT AB misalnya, PT AB yang berkedudukan di Jakarta, berkedudukan di Surabaya misalnya. Ya, maka ketika akte notaris itu ditandatangani, maka ini sudah dianggap sebagai lahirnya sebuah badan dan saat itu dia sudah menjadi subjek pajak. Ya, subjek pajak badan. Nah, kemudian di sini ada pengecualian nih, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Unit tertentu dari badan pemerintah. Ya, ini maksudnya apa? Kok badan pemerintah itu dianggap subjek pajak? Yang disebut di sini bukan badan pemerintahnya, tetapi unit yang ada di bawahnya, underbow-nya di situ. Ya, kalau badan pemerintahnya jelas dia bukan subjek pajak, karena pemerintah tidak boleh dikenai pajak.
pajak penghasilan ya. Kalau PPN pemerintah silahkan dikenakan, karena pemerintah juga konsumen ya, mendapat manfaat dari barang atau jasa, maka pemerintah itu subjek pajaknya PPN, kena PPN dia. Tapi kalau PPh, pemerintah itu yang cari pajak, ya tidak mungkin harus dipajaki. Tetapi kalau unit di bawahnya ada kemungkinan ya. Nah, unit yang mana? Ya, ini ada pengaturannya. Unit tertentu dari badan pemerintah. Ya, ini ada pengecualiannya. Misalkan, ya, ada suatu kampus negeri, universitas negeri misalnya, ya. Katakan Universitas Negeri A misalnya, ya. Nah, di bawahnya, di fakultas-fakultas itu kadang-kadang muncul di sana ada lembaga-lembaga pengabdian masyarakat, lembaga-lembaga penelitian di sana. Nah, ini yang diatur di situ. Ketika dia mendapatkan pekerjaan dari pihak luar, karena yang dapat pekerjaan bukan universitasnya, tetapi ada lembaga di bawah universitas negeri itu, maka dilihat di sini. Kalau ketentuan ini bisa dipenuhi oleh lembaga-lembaga di bawah tadi, maka dia bukan subjek pajak. Kita lihat di sini, ya. Oke, yang pertama pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, misalnya universitas tadi punya pusat studi ekonomi misalnya, atau lembaga penelitian. Nah, pertanyaannya adalah apakah si lembaga atau si unit ini ada SK pembentukannya? Ya, pasti ada SK rektornya. Rektor juga dianggap pejabat negara, ya. Maka SK-nya dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Kita tahu sistematika undang-undang di Indonesia kan ada UUD 45, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, bahkan nanti sampai ke SK rektor. Maka SK rektor juga masuk dalam kategori sistematika perundang-undangan di Indonesia. Ya, masuk yang pertama ini. Maka dia bukan subjek pajak, masih dianggap sebagai instansi pemerintah dan tidak boleh dikenai pajak, ya. Yang kedua nih, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Nah, APBN, APBD. Ya. Nah, pertanyaannya lembaga ini sumbernya dari mana ini pembiayaannya untuk bayar pegawainya, operasionalnya, sewa tempatnya? Kalau dari APBN atau APBD masuk kategori instansi pemerintah yang bukan subjek pajak. Tapi kalau dia cari uang sendiri, nanti masuk rekening dia sendiri, dialokasikan sendiri, maka ini bukan badan pemerintah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah, pusat atau daerah. Masuk APBN, masuk APBD. Ketika dia berkontrak dengan pihak lain ya untuk meneliti sesuatu aktivitas ya di masyarakat, kemudian dapat nih pendapatan, dapat uang nih. Ya, dapat uang dan ketika masuk rekeningnya pemerintah, APBN ya, penerimaan pemerintah, maka dia masuk kategori badan pemerintah. Tapi kalau dia punya rekening sendiri, ya, misalkan rekening ketua lembaganya, ya, maka dia harus menjadi subjek pajak tersendiri, bukan merupakan lembaga pemerintah. Ya. Ini yang ketiga ya, penerimaannya harus masuk. Kalau nggak masuk, masuk rekening sendiri, berarti itu termasuk subjek pajak badan yang harus bayar pajak. Yang ketiga, yang keempat ya, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Ya, pembukuannya diperiksa oleh siapa? Aparat pengawas fungsional negara. Siapa? Yang tertinggi misalnya, dia bisa diperiksa oleh BPK. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, dia bisa diperiksa oleh BPKP. Dia bisa diperiksa oleh Irjen, ya, Inspektorat Jenderal. Dia bisa diperiksa oleh Badan Bawas, ya, Badan Pengawas Daerah. Ya. Nah, ketika instansi ini, lembaga di bawah universitas negeri tadi bisa diperiksa oleh pihak-pihak ini, maka dia masuk kategori badan pemerintah. Ya, maka itu bukan merupakan subjek pajak. Tapi kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka si badan ini semua pendapatannya akan terutang pajak badan. Ya. Dan yang ketiga di sini ini yang C ya. Ini tidak masuk kategori B. Ini yang C, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya, jadi ini masuk kategori kelompok subjek pajak dalam negeri karena melekat pada si orang pribadi dalam negeri ini. Ya.
Nah, pertanyaannya kalau misalnya nih, warisan belum terbaginya itu adalah subjek pajak luar negeri. Ya, itu bukan wilayahnya Undang-Undang Pajak Indonesia. Karena warisannya, objeknya adanya di luar negeri ya, maka itu dipisahkan ya. Maka ini adalah penjelasan atau tafsir mengenai subjek pajak dalam negeri. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait pasal 2 ayat 3, apa saja kriteria subjek pajak dalam negeri ya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.